Oke, teman-teman semua, apa kabar? Kita ketemu lagi. Semoga kabar teman-teman semua baik-baik aja ya. Di depan ini ada rumah lagi dijual nih, teman-teman. Wow, ini harganya murah ya. Luas tanahnya hampir 200 meter, 196. Hampir 200 ya. Terus posisi strategis, teman-teman. Ini di Daru ya. Kecamatan Jambe, Tangerang Kabupaten. Jadi deket sama stasiun Daru. Ini ke stasiun Daru cuman 5 menit naik motor ya kan. Terus juga nanti ada rencana tol Serpong Balaraja ya. Pintu masuknya ada di Jambe situ. Dan di sini udah banyak perumahan-perumahan mewah yang berdiri di sini dengan harga 200 300 jutaan tapi tanah cuma 70, cuma 60. Nah, ini teman-teman di harga 400 jutaan bisa dapat tanah 196, teman-teman. Itu gede banget ya, dan rumahnya kayak gini bagus. Udah kokoh gitu. Paling kalau teman-teman nanti beli rumahnya tinggal nguruk aja ya, diuruk, keramiknya diganti, lantainya. Udah, selebihnya kalau masalah kayak temboknya masih bagus, gentengnya paling juga ada yang bocor dikit-dikit, dibetulin dikit-dikit aja gitu. Nggak harus ngerombak banyak lah, karena overall ini udah layak huni sih. Kalau diuruk itu sebenarnya teman-teman nanti ya di akhir video kenapa saya anjurin untuk diuruk. Kita akan lihat dulu aja nih sekarang rumahnya nih ya. Ini depannya, tampilan depannya. Jadi ini kalau nggak salah lebar 14 meter, panjang 14 meter. Jadi gede banget ya. Teman-teman kalau beli rumah ini bisa dibagi dua nih, 7 meter ya kan. 7 kali 14 tuh udah lumayan gede. Bisa buat dua rumah gitu, nanti mau dikontrakin ya, buat usaha, buat investasi gitu, atau buat rumah sendiri. Wah, bisa banget. Nah, ini rumahnya ada di perumahan Pondok Daru Permai, teman-teman. Pondok Daru Permai, Blok B1 ya. Ini Blok B1 nomor 7. Nah, buat yang pengen nanya-nanya lebih lanjut, WA aja nomor saya di sini. Ini menurut saya worth it. Saya tuh lebih suka beli rumah tuh yang kayak gini daripada beli yang dari developer, karena zaman sekarang tuh rumah kecil-kecil tanahnya, teman-teman. Sedangkan ini rumah-rumah meskipun jadul tapi tanahnya gede. Kan yang penting tuh tanahnya gitu loh. Dan lokasinya gitu. Lokasinya juga strategis banget. Jadi nggak bakal nyesel sih kalau gue punya duit 400 sih, gue juga pengennya gue beli sendiri ya. Asli ini greget sih, kalau gue banyak duit mah gue borongin rumah-rumah di daerah sini. Pondok Daru Permai ini banyak yang rumah-rumah dijual gitu, tanahnya gede-gede, harganya murah gitu kan. Podomoro aja ini deket loh ya, by the way, sama Podomoro Tenjo deket banget. Podomoro Tenjo aja 400 jutaan, tanahnya berapa teman-teman? Ini 196. Nah, jadi ini deket nanti ke Podomoro Tenjo, akses tol, stasiun, Modern Cilejit. Kedepannya pokoknya di daerah sini tuh strategis banget, bakal rame ke depannya. Mungkin nanti di sini bakal jadi rumah-rumah elit semua nih, rumah-rumah mewah semua nih. Meskipun sekarang kayak gini keadaannya karena emang belum terlalu rame ya, karena tol belum jadi. Masih akses stasiun aja ngandelinnya. Tapi kalau nanti tol udah jadi, Podomoro udah jadi, di sini pasti wah, gue yakin sih rumah-rumah elit semua, karena tanahnya gede-gede di sini ya. Semuanya ini tanahnya sama 196 semua ini. Jadi ini tipe-tipe yang gede semua nih di sini tanahnya. Oke, langsung aja kita lihat yuk ke dalam. Nah, jadi ini adalah tampilan luarnya tadi ya. Ini masuk langsung ada carport yang panjang banget. Ini bisa buat 2 mobil bahkan ya. Jadi bisa buat 2 mobil, motor-motor di sini juga bisa muat banyak. Jadi lihat tuh, halaman aja luas banget. Wah, ini enak ya. Nah, ini pohon kalau teman-teman nggak suka bisa ditebang. Tapi kalau nggak ditebang juga enak, di sini jadi adem ya, buat nongkrong-nongkrong di bawahnya, nanti dirapihin tamannya gitu. Nah, air udah sumur, udah satelit ya. Air udah satelit, jadi udah bersih airnya. Nah, ini kita langsung masuk ke sini. Di sini ada teras ya. Di sini ada teras. Terasnya juga gede tuh. Di situ ada keran di sana nah. Di situ ada keran buat nyuci-nyuci motor mungkin ya. Di situ. Terus di sini terasnya gede juga buat naruh bangku sama meja buat nongkrong di depan gitu ya. Nah, tuh kayak gini. Ini tampilan dari terasnya kayak gini ya. Nah, teman-teman, nah ini dia nih. Kenapa kata saya harus diuruk? Karena ini emang karena udah lama ya. Jadi tuh kayak gitu tuh. Keramiknya banyak yang udah belah-belah gitu. Dan ini ruang utamanya, teman-teman, lihat ruang utamanya aja gede banget ini. Lihat tuh, dari kita masuk sampai sini ini ruang tamu dan ruang keluarga. Kalaupun nggak dijadiin ruang keluarga, ruang tamu doang juga udah cukup, karena di belakangnya itu lebih luas lagi. Nanti teman-teman lihat kaget. Kita akan lihat ke belakang nanti ya. Pokoknya ini aja udah ruangan luas gini ya. Bayangin kalau rumah-rumah yang dari developer zaman sekarang segini tuh udah
Udah ruang tamu, ruang keluarga sama dapur ya kan. Ini kan tanahnya gede gitu. Jadi segini tuh bisa buat cuman ruang keluarga doang. Ya lihat tuh, panjang banget, lebar terus. Nah, ini kamar utamanya. Kamar utamanya di sini. Jadi kamar dua di depan sini. Ini kamar utama, ini kamar kedua, teman-teman. Ini kamar keduanya kayak gini. Tuh. Jadi kamar berhadapan-hadapan ya, ini sama ini. Nah, terus ini yang belakangnya nih yang bikin teman-teman kaget, lihat ya. Tuh, dari sini ke situ dapur, ini kamar mandi, dan kita lihat ya. Teneng, buset, lihat luas banget. Gila, ini bisa buat main futsal ini, main bola ya kan. Jadi belakangnya masih luas banget. Teman-teman di sini fleksibel banget, bisa buat bikin taman. Mungkin misalkan di sini kan menurut saya gelap ya, harus ada bukaan nih. Ini nggak sehat sirkulasinya kayak gini. Jadi nanti teman-teman buka taman di mana misalkan di samping ini kan masih ada tanah lebih nih. Di belakang tembok ini ada tanah lebih. Itu nanti dibuka aja dijadiin kaca gitu. Jadi nanti cahaya masuk biar lebih sehat. Terus di sini mau ruang keluarga atau dapur, ruang makan, dapur mau dipindahin misalkan di sini gitu dapurnya. Wah, ini pokoknya gila ini sih. Tuh luas banget. Kalau gue punya duit 400 juta mah aduh. 400 juta sekian ya, mau detailnya nanti WA aja. Yang pasti di kepala 4 lah mungkin. Nah, tuh masih luas banget ya. Jadi di sini bisa buat ruangan sendiri gitu atau mau bikin kamar di sini juga bisa. Tuh luas banget ya, tuh. Jadi di situ aja udah luas, ke sini makin luas lagi. Aduh, emang bukaannya aja nih yang kurang nih, bukaan cahayanya kurang, jadi kurang sehat ya tuh banyak jamuran. Makanya paling kalau teman-teman nanti beli ini PR-nya paling nguruk ya, ditinggiin lagi, diganti keramiknya, terus sama plafonnya diganti juga nih. Udah rapih, sama genteng-gentengnya dirapihin, diganti kalau bisa gentengnya yang lebih bagus. Udah, tapi kalau tembok-tembok masih kokoh, nggak ada yang retak tuh, masih aman. Ya rumah zaman dulu sebenarnya lebih kuat sih, karena pakai batu bata merah biasanya mereka ya. Nah tuh teman-teman ya, tuh. Nah nih yang kata saya ada lebihan tanah di sini nih. Nah ini tadi ya garasinya, tuh panjang. Nah ini kelebihan tanahnya di sini nih tuh. Ada lebih tanah di sini. Nah di sini bisa dibikin taman nih, atau kolam ikan, atau wah pokoknya ini jangan ditutup sih biar ada cahaya masuk. Cuman ini aja nih didobrak nih. Enaknya ini didobrak biar cahaya masuk ke dalam. Didobrak diganti kaca gitu, atau dikasih pintu samping gitu kan. Ih keren. Wah enak banget sih ini. Asli ini bener-bener siapa yang cepet dia dapat aja kayaknya ya. Kalau kata saya sih ini recommended banget. Harga segitu dapat tanah 196. Aduh, kapan lagi teman-teman? Nanti kalau udah rame pasti naik harganya. Kalau di sini udah ada tol bahkan, wah udah nggak mungkin ini 400, mungkin udah 1 M-an harganya. Udah kayak di Jakarta, di Tangerang kota gitu ya. Makanya itu teman-teman buat yang pengen bisa WA aja nomor saya di sini. Nah ya, itu dia. Pokoknya ini ada di Pondok Daru Permai. Saya udah pernah bikin kontennya yang ini nih. Kalau nggak salah videonya saya kasih lihat yang ini. Nah saya motoran ya ngelihat suasana Pondok Daru Permai. Yang pengen tahu ini suasananya kayak gimana, perumahannya, tonton aja video yang itu. Nanti saya kasih linknya di deskripsi atau di akhir video gitu ya. Jadi ini Pondok Daru Permai, perumahan era Soeharto, dibangun tahun 98. Ini dulunya adalah perumahan polisi, tapi sekarang udah jadi perumahan warga sipil biasa karena banyak yang udah pensiun dan dijual rumah-rumahnya. Jadi dulunya ini tuh polisi semua, khusus buat polisi, tapi bukan dinas ya, emang buat polisi aja, keluarga polisi, tapi kebanyakan udah pada pensiun, udah banyak yang meninggal juga. Nah itu sama pewarisnya, sama apa anak-anaknya gitu ya, mewarisinya itu dijualin gitu, dijualin akhirnya sekarang di sini punya milik warga sipil biasa, kebanyakan udah jadi milik warga sipil ya. Ini udah bukan polisi, ini bukan, itu juga bukan gitu. Jadi udah kayak perumahan warga sipil biasa, bukan polisi lagi gitu ya. Tapi banyak owner yang masih polisi di sini yang masih belum dijual, tanah-tanahnya kosong gitu masih banyak juga. Nah ini kayak gini ya tuh. Ini dirapin lagi teman-teman, enak nih. Dibikin tempat buat nongkrong, buat ngopi. Wah gila sih ini. Ya buat yang mau WA aja pokoknya ya. Mudah-mudahan bisa keburu ya. Takutnya nanti keburu orang lain yang beli. Aduh rugi sih. Jujur asli kalau gue punya duit, andaikan gue orang kaya, gemes banget ya. Aduh 400 juta tuh murah gitu loh kalau buat orang kaya mah.
Aduh, 400 juta gitu dapat tanah segede gini mah worth it banget gitu. Kalau tapi sayang jangan kan 400 juta ya. Aduh ya Allah ya, mudah-mudahan kita juga bisa ketularan nanti rezekinya buat kedepannya. Amin. Oh iya teman-teman, satu lagi maaf ketinggalan. Saya kasih tahu ya, bukan minus ya, bukan minus, tapi ini keadaan yang pernah terjadi di sini ya. Jadi kenapa saya anjurin untuk ditinggiin, minimal ditinggiin 40 cm atau setengah meter lah, 50 cm gitu ya, segini. Karena di sini tuh pernah banjir ya tahun 2020, banjir, tapi banjirnya nggak sampai sedengkul, nggak. Banjirnya segini nih, semata kaki lah gitu. Jadi bukan banjir yang tenggelam, enggak ya, bukan banjir yang tenggelam. Jadi di sini tuh banjir pernah kena tapi yang kayak semata kaki gitu loh, nggak sampai selutut aja, nggak sedengkul aja, nggak gitu, paling semata kaki segini. Nah itu tahun 2020, udah lama ya, karena memang di sebelah sana itu di ujungnya itu ada kali. Nah karena di sini tuh emang agak jauh, jadi nggak deket-deket banget sama kali ya. Tuh kalinya di sono, di ujung sono no, itu yang ada banyak pohon itu kali di sini tuh. Jadi di belakang pohon-pohon itu kali. Nah jadi agak jauh, makanya di sini paling kena bagian semata kaki aja gitu banjirnya, nggak sampai tenggelam. Nah tapi kalau yang rumah-rumah di sono baru tuh sepinggang ya, yang rumah-rumah deket kali kan di sana juga ada rumah juga tuh, blok B berapa gitu, di sebelah sana tuh ada juga. Nah itu baru tinggi di sana sepinggang. Nah kalau di sini enggak, di sini semata kaki, makanya lebih aman ditinggiin lagi 50 cm. Insya Allah udah aman, udah nggak bakal masuk air, udah nggak banjir gitu. Karena itu juga terakhir tahun 2020 sih, sekarang udah 2024, udah nggak pernah lagi. Nah gitu, tapi ya buat jaga-jaga sekaligus buat memperbaiki keramik yang rusak juga, emang enaknya sih diuruk lagi gitu biar lebih bagus, biar lebih aman gitu. Nah ini segini nih, ini kan ada batas taman nih segini. Nah segini aja nih diuruknya nih. Nah ini udah nggak masuk nih air nih ke sini. Jadi air tuh di sini cuman semata kaki aja gitu. Nah sampai sini kalau nggak salah banjirnya waktu itu, sono-sono. Nah rumah ini juga, tapi dia kan udah ditinggiin jadi nggak masuk. Paling cuman sampai teras mobilnya doang, tapi nggak masuk rumah. Jadi intinya ditinggiin lagi aja dikit, setengah meter lah, 50 cm gitu, atau mungkin semeter sekalian juga nggak apa-apa. Nah di samping itu ada SLB teman-teman ya, sampingnya ini tuh SLB, dan itu ada tiang internet tuh. Jadi di sini udah masuk internet. Nah ini tiang internetnya tuh, internetnya ini nih teman-teman, internetnya My Republic tuh ya, ini paket-paketnya. Jadi kalau teman-teman nanya ada internetnya, wifi masuk udah belum? Udah, wifi udah masuk di sini, jadi aman buat internet My Republic ya. Ada IndiHome juga ada sih, cuman yang ada tiang-tiangnya nih masuk ke dalam ini My Republic. Kalau IndiHome tuh tiang-tiangnya di depan, jadi dia kalau mau masang internet harus tarik kabel, lebih mahal lagi. Mendingan udah yang ada aja nih My Republic nih, soalnya dia tiang-tiangnya udah banyak di daerah-daerah sini, udah masuk ke dalam gitu teman-teman. Seperti biasa ya, pokoknya WA aja nomor saya untuk tanya-tanya lebih lanjut. Oke teman-teman, makasih buat yang udah nonton.